Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200080162. Saya dari kelas MN 22N. Di sini saya akan sedikit membahas tentang saham untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham. Dalam persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham. Untuk melakukan suatu saham, seseorang harus melakukan investasi atau penanaman modal ke suatu perusahaan atau persero, di mana penanaman modal dibagi menjadi dua, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang pertama yaitu penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sejalan dengan pengertian penanaman modal dalam negeri di atas, pengertian penanam modal dalam negeri menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu penanaman modal asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah yang pertama yaitu produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang. Yang kedua yaitu bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Berdasarkan hak kepemilikannya, maka saham dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa merupakan tanda pernyataan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan, menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan atau aktiva yang dipunyai perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas, artinya apabila perusahaan tersebut mengalami gulung tikar, kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham hanya sebagai
batas investasinya yang ada dalam saham tersebut. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak kontrol, yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan, yang ketiga yaitu hak free tip, di mana hak free tip merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang beredar akan lebih banyak dari akibatnya persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferred. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferred serupa dengan saham biasa, yaitu memiliki kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Perbedaan saham preferred dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.